Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Abdullah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lobby dan negosiasi. Pertama, lobby itu. Apa sih lobby itu? Definisi lobby sendiri adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan. Sedangkan pengertian lobby sendiri itu adalah semua hal pendekatan yang menjurus ke suatu tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu adalah pelaksanaan lobby menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang mana media yang komunikasi yang digunakan adalah seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, budaya, dan sebagainya. Lalu tujuan lobby itu apa sih? Tujuan lobby itu adalah dilakukannya untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Jadi kita lobby itu sendiri adalah tujuannya adalah untuk menyatu suarakan orang lain agar sama suara dengan diri kita sendiri. Lalu fungsi lobby. Fungsi lobby adalah mempengaruhi, memprediksi, menyampaikan informasi, dan meyakinkan. Dari sini aja kita mengetahui bahwa lobby sendiri adalah suatu cara bagaimana cara kita mempengaruhi, lalu juga memprediksi apa yang terjadi jika kita melobi seseorang, lalu juga menyampaikan informasi tentang apa yang akan kita sampaikan, dan meyakinkan orang lain tentang info yang akan kita bawakan. Nah, dalam pendekatan lobby itu sendiri kita harus memiliki strategi, yaitu adalah yang pertama, kenali objek. Kita harus mengetahui objek apa yang kita sedang bahas saat melakukan lobby. Lalu persiapan informasi. Saat kita melakukan lobby, informasi yang kita butuhkan, informasi tentang apa yang akan kita bahas itu sangat penting. Jadi alangkah baiknya jika kita harus mencari tahu lebih dahulu informasi tentang apa yang kita bahas dalam suatu lobby itu sendiri. Lalu persiapan diri, tentu saja mempersiapkan diri sangat penting saat melakukan lobby. Lalu menarik perhatian. Saat kita melakukan lobby, alangkah baiknya jika penampilan dan perilaku kita bisa menarik perhatian lawan bicara kita sendiri. Lalu membawakan pesan yang jelas. Jika melakukan lobby dengan penggunaan bahasa yang kurang jelas, maka kemungkinan besar hal yang akan kita sampaikan akan menjadi sangat tidak sampai kepada pendengar secara 100%. Lalu berikan kesan yang menyenangkan. Jika kita melakukan lobby, alangkah baiknya jika kita menjadi pribadi yang menyenangkan untuk lawan bicara kita sendiri, begitu. Nah, jenis lobby sendiri ada berbagai macam. Satu, seperti contohnya, ada lobby tradisional, lobby akar rumput, dan lobby political action committee. Lalu, kapan sih lobby itu diperlukan? Nah, lobby itu diperlukan ketika situasi hubungan dalam kondisi genting, dan juga ketika situasi hubungan dalam keadaan terancam. Nah, bisa dilihat dari kapan lobby yang dibutuhkan. Berarti lobby itu dibutuhkan saat kita sedang terpojok, saat kita sedang membutuhkan hal-hal penting, begitu. Selanjutnya adalah negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan. Tujuan negosiasi itu apa sih? Kita sering dengar kan orang-orang, ayo kita negosiasi untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan. Nah, tujuan negosiasi sendiri itu adalah menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Tapi negosiasi itu ada manfaatnya nggak sih? Tentu aja. Manfaat negosiasi antara lain adalah terciptanya jalan kerjasama antara institusi atau badan usaha ataupun perorangan dan juga meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Kayak gitu. Nah, dalam negosiasi sendiri itu ada strateginya. Seperti contohnya win-win, win-lose, lose-lose, dan lose-win. Nah, apa sih win-win solution itu? Nah, win-win solution itu adalah di mana saat negosiasi yang kita lakukan bertuju untuk memenangkan kedua belah pihak. Pihak yang menegosiasi dan pihak yang dinegosiasi akan menjadi pemenang dari negosiasi tersebut. Nah, lalu ada juga win-lose. Berarti di sini adalah pihak yang menegosiasi akan membuat negosiasi ini sebagai menang di pihak dia dan kalah di pihak yang dinegosiasi. Ada lose-lose. Nah, di negosiasi ini biasanya kedua belah pihak tidak bisa menerima keputusan yang telah ada. Akhirnya tidak termunculkan hasil negosiasi yang baik. Lalu ada lose-win, di mana pihak negosiator
kalah dan yang dinegosiasi menang. Selanjutnya, taktik dalam bernegosiasi. Nah, saat kita melakukan negosiasi, alangkah baiknya kita membuat agenda, lalu bluffing, membuat tenggang waktu, melakukan good guy, bad guy, dan melakukan the art of concession dan intimidasi. Lalu, kapan sih negosiasi diperlukan? Tentu saja negosiasi diperlukan pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa, maka tentu saja kita tidak akan memiliki kekuatan untuk menetapkan apa yang kita inginkan. Lalu terjadi konflik antara pihak. Lalu keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan orang lain, dan juga bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.